Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue mau nge-review film berjudul Final Destination 6 Bloodlines. Jadi film ini adalah film penutup dari saga Final Destination yang rilis pada tahun 2025. Buat kalian para pecinta saga Final Destination pasti udah gak asing lagi sama rantai kematian, formula kematian yang brutal khas Final Destination. Tapi film ini justru menawarkan sesuatu yang baru dibanding film-film sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Langsung aja simak sinopsis gua dari sini, guys. Film dimulai dari tahun 1968, guys, dimana waktu itu Iris diajak oleh tunangannya Paul menghadiri grand opening Skyview Restaurant Tower. Sesampainya di sana, Iris sangat terpesona dengan kemegahan menara Skyview, sehingga dia sendiri ngerasa minder. Kok bisa dia datang ke menara restoran pencakar langit yang semegah ini? Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung masuk ke dalam dan naik sampai ke restoran lantai paling atas, guys. Tiba-tiba Iris kayak nggak nyaman berada di situ. Bukan nggak nyaman karena lagi ada di ketinggian, tapi karena ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengganggu Iris sejak Iris masuk ke dalam menara Skyview. Akhirnya Paul ngajak Iris naik ke puncak tertinggi menara Skyview. Wah, itu view-nya gila banget sih. Keren banget lah pokoknya, tapi horor karena tinggi banget, guys. Nah, disitulah Paul melamar Iris. Senang bukan main kan Iris, ditambah lagi kabar menyenangkan dari Iris bahwa dia sedang hamil. Paul pun juga senang banget, tapi saat itu perhatian Iris justru teralihkan setelah melihat ada bocil melempar koin dari puncak menara. Tiba-tiba Iris ngerasa khawatir. Paul langsung mengajak Iris berdansa di restoran tanpa mereka sadari lagi ada bahaya mengintai mereka nih. Tiba-tiba Iris mendapat firasat mengerikan saat itu, guys. Dia melihat pesta akan berubah menjadi malapetaka. Lantai dansa pecah sampai kebocoran gas yang menyebabkan api ledakan akan membunuh semua yang ada di situ. Namun sebelum itu semua terjadi, Iris buru-buru memperingatkan semua orang tentang apa yang dia lihat itu. Gak lama kemudian firasat Iris menjadi kenyataan, guys. Namun berkat warning dari Iris, banyak tamu undangan yang selamat. Nah, 50 tahun berlalu sejak kejadian itu, ada seorang mahasiswi nih, namanya Stephanie. Dia terus-terusan diteror mimpi buruk tiap malam tentang tragedi Skyview. Mimpinya terasa nyata. Anehnya di mimpi itu ada neneknya. Iris masih sangat muda. Iris langsung bergegas mencari jawaban dari mimpi itu, guys. Dia balik ke rumah dan langsung menemui keluarganya, juga mencari info tentang keberadaan Iris ke pamannya Howard. Sama seperti anggota keluarganya yang lain, Howard pun juga kayak males menanggapi pertanyaan Stephanie tentang keberadaan Iris. Walaupun begitu, akhirnya Stephanie mendapat petunjuk tentang histori keluarganya di masa lalu dan juga lokasi keberadaan Iris. Jadi ternyata Iris yang dilihat di mimpinya Stephanie itu bener neneknya. Sejak kejadian itu, Iris berubah menjadi sosok yang sangat terobsesi dengan kematian. Soalnya dia bisa melihat bagaimana anak-anaknya akan meninggal, sehingga dia jadi overprotective ke anak-anaknya sampai hubungan mereka renggang, guys. Nggak ada satupun yang percaya sama omongan Iris, termasuk anggota keluarganya sendiri. Iris jadi dianggap kayak orang gila. Akhirnya Stephanie langsung tancap gas ke lokasi Iris yang berada di kabin terpencil di tengah hutan, guys. Setelah bertemu Iris, Stephanie menceritakan mimpinya itu. Jadi menurut Iris, apa yang ada di mimpi Stephanie itu adalah apa yang Iris lihat juga di Skyview 50 tahun silam. Waktu itu di Skyview, Iris mendapat penglihatan akan terjadi malapetaka. Iris memang berhasil menyelamatkan banyak nyawa saat itu, tapi ternyata itu nggak berlangsung lama, guys. Rantai kematian berawal dari situ dan akan menemui jalan-jalannya sendiri. Orang-orang yang selamat dari tragedi Skyview itu hingga keturunannya satu persatu mulai tewas mengenaskan sesuai urutan kematian yang terjadi di Skyview, termasuk Paul, tunangan Iris. Itu karena mereka semua ditakdirkan tewas di Skyview. Mereka seharusnya nggak pernah ada, guys. Tapi karena jumlahnya sangat banyak, butuh waktu sampai bertahun-tahun, guys, buat kematian menjemput mereka. Iris sendiri mengakui kalau dia berkali-kali menipu kematian. Bahkan dia sampai mengumpulkan artikel-artikel kematian tragis yang terjadi dalam 50 tahun terakhir pasca tragedi Skyview, dan ternyata semuanya memang bersumber dari tragedi Skyview itu. Satu hal lagi, Iris ternyata kena kanker, guys. Dan
Sejak saat itulah Stephanie juga mulai mendapat mimpi buruk. Jadi menurut Iris, itu mungkin karena kankernya itu mewariskan penglihatan Iris ke Stephanie. Gila, kebayang gak sih? Ternyata selama ini Iris melawan kematian itu puluhan tahun seorang diri di saat nggak ada satupun yang percaya sama dia ya. Tapi tetap aja Stephanie nggak percaya guys. Omongan Iris dianggap omong kosong. Iris tetap menyerahkan paksa buku yang berisi artikel-artikel informasi kematian tadi dengan harapan Stephanie bisa menyelamatkan keluarga besarnya dan garis keturunannya. Karena pertama kalinya nih Iris ada di luar kabin. Saat itulah kematian akhirnya berhasil membunuh Iris tepat di depan muka Stephanie. Bukan main shocknya tuh Stephanie. Tepat sesuai dugaan Iris. Gak lama setelah tewasnya Iris, satu persatu garis keturunan Iris pun mulai dibantai guys sama kematian. Sesuai urutan kematian yang terjadi di Skyview. Dimulai dari Howard, anak tertua Iris. Kemudian lanjut ke Eric, anak pertama Howard. Namun ternyata Eric selamat nih guys. Lah kok bisa? Terungkaplah fakta kalau Eric sebenarnya bukan anak kandung Howard guys. Sehingga dia selamat dari kematian. Teror pun berlanjut ke Julia, anak kedua Howard. Setelah Howard dan Julia terbunuh, semua garis keturunan Iris akhirnya percaya guys sama omongan Stephanie. Ya tadinya mereka nggak percaya. Mereka akhirnya pergi menemui JB, sosok yang menurut Iris pernah menemukan seseorang yang berhasil selamat dalam rantai kematian Final Destination. Jadi sosok JB ini ada dalam buku kematian milik Iris. Setelah bertemu JB, Stephanie dan yang lainnya sadar bahwa JB ini adalah William J. Bloodworth, bocil yang pernah diselamatkan oleh Iris dulu di tragedi Skyview. Sejak kejadian di Skyview itu, Iris dan JB ini menjadi teman akrab guys. Selama puluhan tahun mereka berdua telah berhasil menghindar dari rencana kematian guys. Namun JB sadar jika Iris tewas, berarti nggak lama lagi kematian juga akan menjemput JB sebagai orang terakhir yang tewas sesuai urutan kematian di Skyview. Sosok JB inilah yang selalu muncul jadi cameo dalam setiap film Final Destination. Makanya dia kayak paham tentang kematian karena selama ini dia udah ngalamin langsung dan dapat pemahaman tentang rantai kematian dari Iris. Stephanie juga dapat petunjuk dari JB guys bahwa ada dua cara mengatasi rantai kematian. Satu, membunuh orang. Dengan begitu kita jadi bisa nih ngambil umur orang yang kita bunuh itu. Tapi ya kali membunuh bayi kan umurnya pasti masih panjang tuh. Gak mungkin sih. Dua, bangkit dari kematian. Maksudnya terbunuh dulu, terus dibangkitkan lagi biar mengecoh kematian. Nah cara yang kedua ini guys yang pernah dipakai secara nggak sengaja oleh Kimberly. Satu-satunya orang yang selamat dari rantai kematian Final Destination. Di film Final Destination 2 dia sempat mati suri dan akhirnya hidup lagi guys. Jadinya selamat deh dia. Bobby, anak terakhir Howard bersama Eric sepakat nih mau pakai cara kedua. Tapi menurut JB ini cara sangat beresiko guys. Soalnya akibatnya bisa fatal kalau bermain-main sama kematian. Dan bener aja guys, Bobby dan Eric juga tewas dengan cara yang sadis. Nah, tapi kok Eric di sini juga tewas? Kan dia bukan anak kandung Howard. Ya itu tadi guys, karena dia mencoba bermain-main sama kematian. Dia ikut campur membantu Bobby yang jadi sasaran kematian berikutnya. Yang harusnya nggak masuk dalam daftar rantai kematian, jadi ikut terbunuh. Teror kematian pun berlanjut ke Darlene, anak kedua Iris. Terus tersisa tinggal Stephanie dan Charlie, anak pertama dan kedua Darlene. Namun mereka berdua akhirnya selamat karena dalam perjalanan Stephanie berlindung ke kabin Iris, Stephanie sempat mengalami kematian sebelum akhirnya diselamatkan Charlie. Otomatis rantai kematian pun berakhir dong. Stephanie dan Charlie selamat. Nah, beberapa waktu kemudian saat Charlie dan Stephanie menghadiri pesta tunangan antara Charlie dan pacarnya, terungkap fakta baru nih guys, bahwa waktu itu sebenarnya Stephanie bukan mati suri tapi cuma pingsan aja. Yang artinya kematian masih akan meneror mereka. Tiba-tiba aja guys, Stephanie langsung ngerasa ada yang nggak beres saat itu. Nggak tahu kenapa Stephanie ngerasa nggak nyaman. Dia kayak ngerasa deja vu guys. Seperti yang dialami Iris dulu di Skyview. Yaps, betul sekali, Stephanie dan Charlie juga akhirnya tewas mengenaskan setelah tertimpa kayu yang dibawa dari kereta yang keluar dari jalurnya. Film pun berakhir.
Nah, di awal video kan gue sempat bilang kalau film ini menawarkan sesuatu yang baru guys dibanding film-film sebelumnya. Kalau film-film Final Destination yang lainnya, seseorang dapat penglihatan atas kejadian yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Final Destination yang ini, Stephanie mendapat penglihatan yang diwariskan dari neneknya Iris. Itu pun penglihatan yang dialami Iris dulu waktu di Skyview. Ini kalau menurut gue sih menarik banget nih. Agak berubah nih pola pakem Final Destination di film ini ya. Semua pertanyaan di saga Final Destination juga terjawab di film ini guys, tentang siapa orang misterius yang sering nongol jadi cameo di setiap film Final Destination. Juga menjelaskan kalau korban-korban kematian dalam Final Destination 1 sampai ke 5 itu sebenarnya masih keturunan-keturunan dari korban yang selamat di tragedi Skyview itu. Gila, seepik itu loh guys. Makanya kalau menurut gue sih film ini adalah film Final Destination terbaik ya. Tapi gue kurang puas sih sama pemeran karakter Stephanie. Dia kan jadi protagonis di film ini. Di film-film Final Destination sebelumnya biasanya kan karakter cenayangnya ya yang punya peran menonjol di film. Tapi di film ini justru Iris yang menonjol. Iris, gue suka banget sih pokoknya. Mana cakep lagi. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung sebenarnya timeline saga Final Destination itu gimana? Nih guys urutannya. Adanya film ini jadi melengkapi semua puzzle-puzzle dari film pertama sampai film kelima guys. Saga ini dimulai dari tragedi Skyview. Di film ini korban-korban yang selamat akhirnya hidup dan punya keturunan. Mereka semua nyebar dan jadi korban-korban dalam Final Destination 1 sampai 5. Dimulai dari Final Destination kelima, lanjut ke Final Destination yang pertama. Soalnya di Final Destination kelima itu justru scene awal Final Destination yang pertama yang di dalam pesawat. Lanjut ke Final Destination 2, 3, 4, dan berakhir di Final Destination 6, Bloodlines. Mungkin kalau kalian ada yang mau nanya-nanya or diskusi, bisa komen aja guys. Oke, gua udahin dulu videonya sampai di sini dan jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang berkat kalian. See you guys.